Shalom, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas berkat yang telah kau berikan selama ini. Sekarang kami ingin renungan ya Tuhan, kiranya firman yang kami dapatkan pada hari ini bisa berguna bagi kami di kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan selalu berserta kita. Untuk renungan pada pagi hari ini kita akan ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 9. Di situ Tuhan bersabda, "Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang." Pasti semua sudah tahu atau sudah sering mendengar yang namanya bullying. Walaupun bullying itu sudah sering kita dengar, bullying itu nggak bisa dianggap remeh. Banyak orang yang depresi atau frustasi, bahkan bunuh diri karena dibully. Contohnya seperti kertas ini. Kertas ini kita anggap ini kertas ini orang. Lalu dia dibully. Kertas ini pun menekuk. Keesokan harinya dia dibully lagi. Kertas ini menekuk lagi. Dan seterusnya sampai tidak menjadi wujud awalnya yang tadi, yang kertasnya mulus dan kertasnya tanpa ada lekukan sekalipun. Sekarang sudah menjadi lekukan kertas, atau bisa dilihat seperti ini, bola lekukan ya. Terus anggap saja orang yang ngebully orang ini itu minta maaf, dia udah sadar. Lalu mulailah kertas itu kembali menjadi bentuk awalnya lagi. Bisa dilihat di sini bahwa kertasnya tidak kembali seperti semula, tidak seluruhnya kembali seperti semula. Bentuknya memang kembali seperti semula, cuma bisa dilihat ada lekukan yang membekas. Lekukan ini merupakan bekas dari bullying tadi. Oleh karena itu, jangan pernah yang namanya membuli seseorang. Karena walaupun kalian nanti sudah minta maaf, bekas bullying tadi itu akan tetap membekas kepada orang itu. Dari mereka yang mungkin trauma atau takut untuk berbicara sama orang lain dan sebagainya. Firman Tuhan tidak pernah mendukung yang namanya bullying. Seperti yang dikatakan pada ayat kita hari ini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Yohanes menulis kata-kata tersebut kepada orang percaya untuk menguatkan iman mereka. Ia juga berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ia menyamakan kebencian terhadap orang lain dengan tinggal terus di dalam kegelapan. Kebencian itu menyesatkan dan membuat kita kehilangan kesadaran moral. Jadi janganlah pernah kalian yang di sini membuli sesama atau teman-temannya. Dan semoga tidak ada yang pernah dibully juga ya. Namun jika kalian pernah atau sedang menghadapi yang namanya bullying, ingatlah ayat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Jadi teman-teman, kalau kalian menghadapi yang namanya bullying atau pernah mengalami yang namanya bullying, tidak perlu takut, tidak perlu risau ya. Karena Tuhan itu selalu berserta kalian. Kalian tidak perlu membalas orang yang membuli kalian tadi dengan kejahatan. Ya jangan pernah ya membalas bullying itu, membalas orang-orang yang membuli kalian itu dengan keburukan atau kejahatan. Jangan pernah. Sebaiknya kalian minta saja bimbingan dan minta sadarkanlah mereka yang membuli kalian itu agar mau kembali ke jalan Tuhan. Kalian doakanlah mereka agar mereka sadar dan menjadi orang yang lebih baik. Dan untuk kalian tidak perlu takut, dan tidak perlu juga yang namanya frustasi. Kenapa sih saya sering dibully? Kenapa sih? Itu tidak perlu dipikir. Karena Tuhan itu selalu berserta kalian. Kalian hanya harus mau menerima dan mendekatkan diri ke Tuhan. Karena Tuhan itu
tidak akan membiarkan kalian berjalan sendiri. Tuhan itu akan selalu membimbing kalian. Namun semua itu akan berakhir pada pilihan kalian sendiri. Kalian mau nggak mengikuti Tuhan? Kalian mau nggak dibimbing oleh Tuhan? Itu adalah pilihan kalian. Kalian mau ikut ke jalan Tuhan atau mau pergi berjalan sendiri tanpa bimbingan Tuhan. Dan saya jamin, jika kalian tidak ingin mengikuti Tuhan, kalian akan tersesat ke jalan yang salah. Firman kita pada pagi hari ini. Terima kasih karena sudah ingin memberikan sedikit waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima. Kiranya firman yang baru saja kami dengar bisa tertanam di hati kami dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.